Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan ketika sebuah pesawat raksasa berukuran setengah bumi tiba-tiba datang menyerang dan menghancurkan ratusan negara hanya dalam hitungan menit saja. Para pemerintah dunia kemudian berusaha menghentikan serangan tersebut dengan cara melakukan serangan balik agar mereka bisa mempertahankan peradaban umat manusia. Lalu apakah manusia bisa memenangkan peperangan itu? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di tahun 2026, tepatnya 20 tahun setelah invasi alien pertama berhasil digagalkan oleh para pahlawan dari bumi, masyarakat yang ada di seluruh dunia pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan seluruh peperangan yang terjadi di berbagai negara dan mulai menjalani kehidupan dengan damai. Para pemerintah dunia saat ini berusaha memfokuskan tujuan mereka untuk mengembangkan kemajuan teknologi, khususnya pada bidang pertahanan dunia. Bahkan mereka juga telah membangun persenjataan canggih yang sering disebut sebagai ESD alias Earth Space Defense. Dengan menggunakan bahan-bahan sisa peninggalan pesawat alien yang berhasil mereka kalahkan, para ilmuwan berhasil menciptakan ulang sebuah alat yang bisa mendeteksi adanya ancaman dari luar bumi, sehingga mereka kini bisa lebih siap jika makhluk luar angkasa itu berencana untuk menyerang bumi lagi. Markas utama dari ESD ini dibangun di wilayah Area 51 dan tak hanya itu, mereka juga membangun beberapa markas yang ditempatkan di luar angkasa, seperti di bulan, planet Mars, serta salah satu bulan dari planet Saturnus yang bernama Rhea. Suatu hari, seorang presiden bernama Whitmore, salah satu pahlawan yang dulu ikut membantu mempertahankan bumi, tiba-tiba mengalami sebuah mimpi buruk, di mana ia melihat bahwa para alien tampaknya sedang mengamati bumi sambil bersiap untuk melakukan serangan kedua. Dan tak hanya itu, ia juga sering melihat sebuah lingkaran misterius dengan garis, hingga membuat dirinya tak bisa berhenti menggambar pola tersebut. Sementara itu, di dalam markas ESD yang ada di bulan, ketika seorang prajurit bernama Jack dan temannya bernama Charlie sedang melakukan pemasangan senjata baru, tanpa disadari salah satu pengunci yang digunakan untuk menahan benda berukuran besar itu justru tak mengunci dengan baik, sehingga Komandan Jiang menyuruh semua orang untuk segera pergi dan menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tetapi meski begitu, Jack dan Charlie justru mengabaikan perintah tersebut dan berusaha menahan senjatanya, hingga akhirnya mereka berhasil mengatasi situasi berbahaya itu. Lalu saat mereka kembali ke markas, bukannya mendapatkan pujian, mereka justru diskors dan dimarahi oleh Komandan Jiang karena mereka tak menuruti perintah sang komandan yang bisa membahayakan diri mereka sendiri. Di sisi lain, di wilayah Afrika Tengah, saat David dan seorang pengawas pemerintahan bernama Floyd hendak melakukan penelitian terhadap pesawat alien berukuran besar yang dulu pernah mendarat di sana, mereka sempat dihentikan oleh seorang prajurit lokal bernama Ubuntu beserta anak buahnya yang tak suka dengan kehadiran mereka berdua. Namun untungnya mereka diselamatkan oleh seorang ilmuwan bernama Catherine. Tampaknya Catherine sudah lama tinggal di sana untuk melakukan penelitian terhadap pesawat alien, yang mana hal itu membuat para penduduk lokal sudah mempercayai dirinya, termasuk Ubuntu dan pasukan miliknya. Di sana, Ubuntu mengatakan bahwa mereka telah membantai seluruh alien yang keluar dari pesawat tersebut. Tetapi setelah 20 tahun lamanya, entah mengapa tiba-tiba lampu yang ada di pesawat itu kembali menyala lagi. Selain itu, mereka juga menemukan adanya lubang berukuran besar tepat di bawah pesawat, yang mana hal itu menandakan bahwa selama ini pesawat alien tersebut berusaha melakukan pengeboran ke dalam inti bumi, dan pengeboran itu berhenti setelah mereka berhasil menghancurkan pesawat induknya. Tak lama kemudian, ketika mereka mencoba memasuki pesawat, mereka akhirnya menyadari bahwa pesawat itu berusaha mengirimkan sinyal bantuan, dan tampaknya sinyal itu telah dijawab oleh salah satu makhluk yang ada di luar sana. Di sisi lain, di Area 51, seorang jenderal bernama Adam yang menjaga tempat itu pun kebingungan ketika para alien yang sudah mereka tangkap 20 tahun lalu tiba-tiba mulai terbangun dan menunjukkan pergerakan agresif.
Padahal selama ini mereka hanya berdiam diri saja. Selain para alien, salah seorang ilmuwan bernama Okun yang sudah tertidur selama 20 tahun sejak serangan pertama itu juga ikut terbangun. Bahkan ia mulai menanyakan apakah mereka berhasil menang melawan para alien tersebut. Kembali ke markas bulan ketika Jack sedang fit call dengan pacarnya yang bernama Patricia yang juga merupakan putri dari Presiden Wedmore. Patricia mengatakan bahwa pasukan khusus milik Angkatan Udara akan mengunjungi markas ISD di bulan, termasuk salah satu teman mereka yang bernama Dylan, sehingga ia menyarankan Jack untuk bersikap baik, karena dulu Jack hampir saja membunuh Dylan saat mereka sedang melakukan tes penerbangan. Singkat cerita, setelah pasukan khusus milik Angkatan Udara itu tiba di bulan, terlihat semua orang sangat antusias dalam menyambut mereka, termasuk Charlie yang langsung jatuh cinta pada pilot wanita cantik tersebut. Lalu ketika mereka semua sedang makan siang, Jack akhirnya bertemu dengan Dylan, namun karena Jack tak bersikap baik, mereka pun sempat bertengkar hingga mereka berdua dimarahi oleh Komandan Jiang. Di sisi lain, Jenderal Adam mendapat kabar bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan markas ISD yang berada di Rhea. Yang mana hal itu membuat Adam sangat panik dan ia pun langsung menghubungi keluarganya. Kembali ke Afrika, David akhirnya mendapatkan kabar dari markas pusat bahwa mereka tak bisa menghubungi markas yang ada di Saturnus. Sementara Catherine tampaknya masih sangat terobsesi dengan lingkaran misterius yang sering digambar oleh para warga, sehingga Ubuntu pun menunjukkan pada mereka tentang gambar lingkaran yang ada di mimpinya. Bahkan ia juga menunjukkan beberapa bahasa alien yang berhasil ia terjemahkan sendiri. Beberapa jam kemudian, di markas bulan, semua orang pun mulai panik saat badai misterius tiba-tiba saja muncul di dekat sana. Dan tak hanya itu, ternyata dari dalam badai tersebut muncul sebuah pesawat berbentuk lingkaran, persis seperti apa yang ada di gambar milik Ubuntu sebelumnya. Setelah kejadian itu, markas bulan pun segera menghubungi Presiden Lanford, David, serta beberapa orang yang merupakan perwakilan dari para pemimpin dunia untuk menentukan tindakan apa yang harus mereka lakukan pada pesawat tersebut. Awalnya, David meminta agar mereka tak terlalu gegabah karena pesawat itu memiliki bentuk yang berbeda dari pesawat yang menyerang bumi sebelumnya. Namun sayangnya beberapa orang justru meminta untuk melakukan serangan terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya Presiden Lanford terpaksa memberikan perintah menyerang dan mereka pun berhasil menjatuhkan pesawat misterius itu. Setelah melihat hal itu, David meminta agar mereka mengirimkan beberapa orang untuk mengecek pesawat itu dan Presiden Lanford pun menyetujui permintaan David. Namun setelah mereka selesai melakukan perayaan hari kemerdekaan terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Presiden Lanford pun menyatakan pada publik bahwa mereka baru saja menjatuhkan pesawat misterius dan tampaknya Wedmore merasa kesal dengan hal itu. Karena ia yakin bahwa pesawat itu bukanlah pesawat alien, melainkan sebuah umpan, sehingga ia berencana untuk memperingatkan semua orang tentang bencana yang akan mereka hadapi sebentar lagi. Keesokan harinya, saat Patricia hendak membangunkan ayahnya, ternyata Wedmore sudah tidak ada di dalam kamar lagi, karena ia sudah berangkat menuju ke tempat di mana perayaan hari kemerdekaan dilaksanakan. Di sisi lain, setelah Jack menyadari bahwa David berencana pergi ke bulan, ia pun segera mengajak Charlie untuk menjemputnya dengan menggunakan sebuah pesawat operator secara diam-diam, tanpa mengatakan pada Komandan Jiang terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah David, Catherine, Floyd, dan Ubuntu naik ke pesawat, mereka bergegas pergi menuju ke bulan dan mereka sempat melewati beberapa serpihan pesawat hingga akhirnya mereka tiba di tempat pesawat itu jatuh. Di sana mereka menemukan sebuah drone berbentuk lingkaran dan karena mereka tak menemukan adanya tanda-tanda alien, mereka pun berencana membawa drone itu ke area 51 agar mereka bisa melakukan penelitian lebih lanjut. Kembali ke bumi saat semua orang sedang merayakan hari kemerdekaan atas kemenangan mereka melawan alien 20 tahun yang lalu, Wedmore berencana untuk memperingatkan semua orang tentang bencana yang akan terjadi. Tetapi entah mengapa tiba-tiba ia langsung ambruk setelah ia mendengar suara aneh di kepalanya. Selain Wedmore, Okun dan Ubuntu ternyata juga mengalami hal yang sama dan tanpa mereka sadari,
Ternyata suara itu berasal dari sebuah pesawat berukuran raksasa yang tiba-tiba saja muncul tepat di dekat bulan. Melihat hal itu, Jack dan yang lain pun segera pergi dari sana sambil membawa drone yang mereka temukan sebelumnya. Namun mereka malah terbawa oleh gravitasi yang dihasilkan oleh pesawat tersebut. Di sisi lain, setelah Adam menyadari keberadaan pesawat berukuran setengah bumi tersebut, ia pun segera memperingatkan semua orang untuk membatalkan acara perayaan kemerdekaan. Dan ia juga meminta markas ISD yang ada di bulan untuk melakukan serangan pertahanan. Komandan Jiang kemudian menyuruh anak buahnya untuk melakukan tembakan, namun sayangnya usaha itu sia-sia karena pesawat misterius itu memiliki perisai yang sangat kuat. Bahkan mereka juga melakukan serangan balik hingga menghancurkan seluruh markas ISD yang ada di bulan. Tak hanya itu, pesawat misterius itu juga menghancurkan beberapa persenjataan ISD bahkan sebelum mereka selesai melakukan serangan. Namun untungnya para pilot khusus ini berhasil menyelamatkan diri, sehingga mereka pun memutuskan untuk kembali ke bumi terlebih dahulu. Tak lama kemudian, ketika pesawat itu tiba di bumi, terlihat bahwa seluruh langit mulai terbakar dan setelah pesawat itu menyentuh daratan, beberapa kota pun seketika hancur akibat terkena daya gravitasi yang dihasilkan oleh pesawat tersebut. Jack dan kawan-kawan yang ikut terbawa gravitasi pun berusaha menyelamatkan diri dari reruntuhan kota, hingga akhirnya mereka berhasil kabur tanpa terluka sedikit pun. David lalu mendapatkan telepon dari ayahnya yang bernama Julius yang mengatakan bahwa ia berada di dekat pesawat tersebut. Tetapi sayangnya belum sempat ia kabur, Julius justru tertabrak oleh kapal lain sehingga komunikasi mereka pun terputus begitu saja. Di sisi lain, ketika para pilot khusus tiba di bumi, Dylan berencana pergi ke suatu tempat untuk menyelamatkan ibunya. Namun sayangnya ia terlambat karena ibunya terjatuh di antara reruntuhan gedung demi menyelamatkan seorang pasien yang baru saja melahirkan. Sementara itu, ketika Whitmore tiba di area 51, Adam menjelaskan bahwa para alien yang ada di sana mulai menggila ketika pesawat raksasa itu mendarat di bumi. Dan Okun pun mengatakan bahwa para alien itu sedang merayakan kedatangan rekan-rekannya. Lalu saat David dan yang lain tiba, tanpa disadari Whitmore diam-diam masuk ke dalam ruangan salah satu alien sambil mengatakan agar mereka bisa berkomunikasi dengan alien tersebut melalui perantara dirinya. Alien itu lalu mengatakan bahwa sang ratu telah tiba, namun ketika Catherine menunjukkan gambar lingkaran, entah mengapa si alien justru mengamuk dan hampir membunuh Whitmore, sehingga mereka pun terpaksa menembakinya, hingga Ubuntu berhasil mengalahkan alien tersebut. Setelah kejadian itu, mereka pun mencoba melakukan pemindaian ke seluruh pesawat raksasa agar mereka bisa menemukan di mana lokasi sang ratu berada, dan ternyata pesawat itu juga sedang melakukan pengeboran seperti yang terjadi pada 20 tahun lalu. Tampaknya para alien itu sedang mengincar inti bumi sehingga David pun menyarankan agar mereka segera mengirimkan pasukan untuk mengalahkan sang ratu sebelum para alien menyebabkan kehancuran yang bisa memusnahkan seluruh umat manusia. Setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Lanford, Adam pun menyuruh para pilot khusus untuk segera mempersiapkan diri, termasuk Jack dan Dylan yang kini sedang berada di area 51. Sebelum berangkat, Jack sempat meminta maaf pada Dylan atas kelakuan buruknya yang terjadi di masa lalu, dan tampaknya Dylan juga sudah memaafkan Jack, sehingga mereka pun kini mulai berbaikan lagi. Di sana, Adam menjelaskan bahwa mereka akan mengirimkan drone terlebih dahulu untuk mematikan sistem perlindungan yang ada di pesawat raksasa. Kemudian para pilot harus menjaga pesawat pengebom saat masuk ke dalam sana, hingga mereka sampai di tempat sang ratu dan menembakkan sebuah rudal canggih yang mampu menembus dinding pesawat raksasa itu. Singkat cerita, ketika para pilot sudah tiba di depan pesawat alien, mereka pun langsung diserang oleh sistem pertahanan milik para alien, yang mana itu membuat mereka sempat kesulitan untuk mencapai bagian atas dari pesawat raksasa itu. Setelah mereka kehilangan 2 pesawat pengebom, Adam menyuruh para pilot untuk kembali agar mereka bisa memikirkan rencana lain. Namun ketika Jack melihat ada celah, ia pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam pesawat raksasa.
karena ia mengira bahwa hanya inilah satu-satunya cara agar mereka bisa segera membunuh sang ratu. Di saat yang bersamaan, Whitmore yang sebelumnya pingsan tiba-tiba saja terbangun sambil mengatakan bahwa sang ratu telah menyadari serangan mereka, dan tak lama kemudian sang ratu pun menembakkan sebuah gelombang kejut yang langsung menghentikan sistem pesawat milik Jack dan yang lain. Sebelum pesawat mereka terjatuh, Jack sempat menyuruh pesawat pengebom untuk meledakkan bomnya, tetapi sayangnya hal itu sia-sia karena para alien berhasil menahan ledakan tersebut dengan menggunakan perisai energi. Tak lama kemudian, pesawat raksasa itu kembali menembakkan sebuah gelombang kejut berukuran besar yang langsung menghancurkan seluruh satelit yang ada di sekitar area 51 serta bunker milik kepresidenan. Para alien lalu menggunakan kesempatan itu untuk menyerang bunker milik kepresidenan, yang mana hal itu membuat mereka berhasil membunuh seluruh orang, termasuk Presiden Langford yang saat itu sedang berlindung di dalam sana. Setelah kejadian itu, para petinggi militer pun akhirnya terpaksa menunjuk Adam untuk menggantikan Presiden Langford sebagai Presiden Amerika yang baru dan memimpin seluruh pasukan yang tersisa. Di sisi lain, saat beberapa remaja mencoba menyelamatkan diri dari wilayah pantai yang sudah rusak parah, mereka tak sengaja menemukan Julius yang sedang tersangkut di kapal miliknya, sehingga mereka pun membawa Julius keluar dari sana. Lalu ketika di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba saja kehabisan bensin, yang mana hal itu membuat mereka semua panik. Namun karena Julius melihat ada sebuah bis nganggur, ia pun langsung mengajak semua anak-anak yang ada di sana untuk masuk, agar ia bisa membawa mereka ke bunker pertahanan yang ada di area 51. Kembali ke markas, saat Catherine mencoba menunjukkan catatan milik Okun pada Ubuntu, betapa terkejutnya mereka karena ternyata pesan itu bukanlah pesan dari para alien, melainkan itu merupakan pesan dari makhluk lain yang mencoba mengajak umat manusia untuk melakukan peperangan antar galaksi melawan para alien tersebut sebelum para alien berhasil menguasai bumi. Lalu saat Okun berhasil mengeluarkan drone tersebut, ia pun mencoba melakukan pemindaian, namun tanpa disadari, Floyd malah iseng menyentuh benda itu hingga membuat tangannya terhisap ke dalam dan membuat semua orang panik. Setelah Floyd berhasil melepaskan diri, tiba-tiba drone tersebut mulai aktif dengan sendirinya. Bahkan drone itu mampu berkomunikasi menggunakan bahasa manusia setelah ia mempelajari pikiran Floyd ketika ia menyentuhnya. Drone itu kemudian mengatakan bahwa dulu mereka pernah melawan pesawat alien yang mereka sebut sebagai pemakan planet, karena pesawat itu sudah menghancurkan banyak sekali planet untuk dijadikan sebagai bahan bakar pesawat mereka. Tampaknya drone itu merupakan satu-satunya makhluk yang berhasil selamat dari spesiesnya. Namun meski begitu, ia telah membentuk pasukan baru bersama para spesies lain yang telah kehilangan planet mereka. Bahkan ia juga berhasil menciptakan persenjataan yang sangat canggih, dan mereka menyembunyikan semua itu di sebuah planet yang tak diketahui oleh para alien. Di sisi lain, setelah Jack dan kawan-kawan terjatuh, ternyata beberapa di antara mereka berhasil menyelamatkan diri dari serangan alien, sehingga mereka pun mencoba mencuri beberapa pesawat yang ada di sana dengan cara memancing para alien tersebut, hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan beberapa pesawat. Di sana, Jack sempat melihat sang ratu yang pergi menggunakan pesawat kecil setelah ia berhasil mendeteksi lokasi milik drone, yang mana hal itu membuat si drone meminta para manusia untuk menghancurkan dirinya agar sang ratu tak bisa menemukan planet tersembunyi yang sempat ia katakan sebelumnya. Mendengar hal itu, David pun memiliki ide yang jauh lebih bagus daripada menghancurkan si drone, yaitu mereka akan menempatkan si drone di suatu tempat isolasi agar sang ratu tak bisa melacaknya. Lalu mereka berencana memancing sang ratu dengan menggunakan sinyal palsu dan meledakkan pesawat milik sang ratu tersebut. David juga mengusulkan supaya mereka menggunakan perisai energi untuk menahan daya ledakannya, agar ledakan itu tidak sampai menghancurkan markas mereka. Namun karena mereka sudah kehilangan semua satelit, David mengatakan bahwa salah satu pilot harus membawa bom itu secara manual, yang mana hal itu menandakan bahwa pilot tersebut harus mengorbankan diri demi menghancurkan pesawat milik sang ratu. Awalnya, Patricia berencana mengorbankan dirinya
Tetapi Whitmore justru menolak permintaan Patricia karena ia tak ingin kehilangan putri kesayangannya itu, sehingga ia pun mengusulkan agar dirinya sendiri yang melakukan misi terakhir itu. Singkat cerita, setelah persiapannya selesai, para prajurit pun bersiap-siap untuk menghadapi sang ratu, sementara Whitmore dan para pilot lain bersiap untuk berangkat menjalankan misi. Dan saat Patricia melihat ayahnya pergi, ia pun memutuskan untuk ikut terbang agar ia bisa membantu sang ayah dalam menyelesaikan misi terakhirnya. Di saat yang bersamaan, saat bis milik Julius baru saja tiba di wilayah area 51, tanpa disadari ternyata pesawat sang ratu dan pasukannya juga sudah tiba di sana, yang mana hal itu membuat para pasukan pun langsung menyerang pesawat sang ratu secara habis-habisan untuk menahan serangan dari mereka. Di tengah peperangan tersebut, David sempat melihat bis yang dikendarai oleh ayahnya, sehingga ia pun memanggil mereka agar mereka menuju ke tempat yang lebih aman. Tak lama kemudian, setelah Okun mengaktifkan ruangan isolasinya, sang ratu akhirnya mulai terpancing dengan sinyal yang ada di dalam pesawat Whitmore, dan ia pun mulai mengejar Whitmore hingga ia masuk ke dalam jebakan. Patricia lalu mengucapkan salam perpisahan pada ayahnya, dan setelah Patricia keluar dari zona jebakan, David pun langsung mengaktifkan perisai energi tepat sebelum Whitmore meledakkan bomnya di depan sang ratu, hingga membuat pesawat itu hancur berkeping-keping. Meski begitu, entah mengapa para prajurit alien masih saja menyerang mereka, dan ternyata sang ratu berhasil selamat dari ledakan karena ia melindungi dirinya menggunakan perisai energi. Melihat hal itu, David dan yang lain pun berusaha pergi dari kejaran sang ratu menggunakan bis, sementara para pilot berusaha membantu mereka dengan cara menembaki sang ratu. Di sana, Patricia akhirnya berhasil menghancurkan perisai milik sang ratu, namun sayangnya ia harus melontarkan diri karena pesawat miliknya hancur akibat serangan dari sang ratu. Dan ketika sang ratu hendak menghampiri Patricia, tiba-tiba Jack dan kawan-kawan datang sambil menembaki sang ratu itu. Sementara itu, di dalam markas, beberapa alien akhirnya berhasil masuk dan menemukan keberadaan drone tersebut, yang mana hal itu membuat sang ratu tahu dan ia pun langsung bergerak menuju markas sambil mengendalikan pasukan miliknya termasuk pesawat yang dikendarai oleh Jack dan yang lain. Ubuntu dan Floyd kemudian mencoba memasuki ruangan isolasi untuk menghentikan para alien, tetapi sayangnya mereka terlambat karena para alien itu berhasil membunuh sang dokter yang selama ini selalu merawat Okun. Lalu setelah sang ratu tiba di markas dan mencoba menjebol ruangan isolasi, Jack dan kawan-kawan berusaha melepaskan diri dari kendali sang ratu dengan cara mengaktifkan pendorong manual hingga membuat pesawat mereka terbakar. Kemudian saat sang ratu berhasil mendapatkan drone-nya, tanpa berlama-lama Jack dan kawan-kawan segera menyerang balik hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan sang ratu yang hampir menimpa bis milik David. Seperti yang terjadi 20 tahun lalu, setelah sang ratu berhasil dikalahkan, pesawat raksasa itu akhirnya berhenti melakukan pengeboran dan memutuskan untuk pergi dari bumi karena mereka merasa bahwa makhluk bumi merupakan ancaman bagi mereka. Di sana, David mengatakan bahwa ia takut jika para alien itu datang lagi, tetapi Okun mengatakan bahwa mereka tak perlu khawatir karena drone itu telah menunjukkan pada dirinya tentang lokasi di mana planet tersembunyi itu berada, sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi dalam peperangan antar galaksi untuk mengalahkan para alien tersebut selamanya. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.